Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Liana Rizky dari kelas R3G. Pada presentasi kali ini, saya ajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah menulis yang diampu oleh Bapak Irwan Siagian, MPD. Materi yang saya akan sampaikan adalah perencanaan karangan. Materi yang akan saya sampaikan yaitu ada A. Hakikat karangan, B. Prapenulisan, 1. Topik, A. Hakikat topik, B. Fungsi topik, C. Tujuan topik, D. Pemilihan topik. Di pemilihan topik yaitu ada hakikat dan syarat pemilihan topik. Yang terakhir ada pembatasan topik. Nah, di situ membahas hakikat dan cara membatasi jenis-jenis topik. A. Hakikat karangan. Menurut Suparno dan Yunus, karangan adalah hasil kegiatan mengarang yang berupa rangkaian kata, kalimat, dan paragraf yang disusun secara sistematis untuk menyampaikan gagasan. Karangan tidak hanya sekadar menumpuk kalimat secara acak, tetapi merupakan bentuk komunikasi tertulis yang mengekspresikan ide penulis dengan tujuan tertentu. Dalam prosesnya, karangan membutuhkan ketepatan dalam memilih kata, kerapian dalam menyusun kalimat, dan kesinambungan antar paragraf agar pembaca dapat memahami isi dengan jelas. Karangan merupakan bentuk tulisan terstruktur yang digunakan penulis untuk mengekspresikan ide atau gagasannya secara logis dan runtut. Contoh, karangan berjudul Menjaga Kebersihan Sekolah disusun secara berurutan dari pendahuluan, isi, hingga penutup sehingga pesan tentang pentingnya kebersihan tersampaikan dengan jelas. Menurut Vinoza, karangan adalah sebuah karya tulis yang mengajikan gagasan atau informasi. Karangan merupakan sebuah karya tulis yang berfungsi menyampaikan gagasan atau informasi dengan cara yang logis, terstruktur, dan komunikatif. Artinya, sebuah karangan tidak sekadar rangkaian kalimat, melainkan hasil pemikiran yang disusun dengan runtut, sehingga pembaca dapat memahami maksud penulis dengan jelas. Hal ini menunjukkan bahwa karangan adalah bentuk tulisan yang disusun dengan alur yang baik, dari pendahuluan hingga penutup, sehingga pembaca dapat memahami ide penulis secara utuh. Contoh, tulisan pentingnya literasi membaca memuat gagasan tentang manfaat membaca secara teratur, mulai dari pengantar hingga kesimpulan agar pembaca termotivasi. Menurut Graf, karangan adalah aktivitas menyusun kalimat yang utuh dan mengandung ide serta cerita. Karangan tidak hanya sekadar rangkaian kalimat, melainkan sebuah kesatuan wacana yang memiliki tujuan komunikasi tertentu sehingga pembaca dapat menangkap pesan secara utuh dan sistematis. Karangan dapat dipahami sebagai proses menuangkan gagasan ke dalam bentuk tulisan yang sistematis agar pesan penulis tersampaikan dengan efektif kepada pembaca. Contoh, karangan Liburan ke Pantai Parangtritis disusun berdasarkan urutan kejadian dari awal sampai akhir sehingga membentuk cerita yang utuh dan mudah diikuti. Sintesis teori. Karangan merupakan tulisan yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyampaikan gagasan penulis kepada pembaca. Dengan demikian, karangan berfungsi sebagai sarana komunikasi tertulis yang membantu penulis mengekspresikan pikiran secara jelas dan terarah. 1. A. Hakikat topik. Menurut Nur Hadi, tahun 2011, topik merupakan pokok persoalan yang menjadi dasar pembahasan dalam sebuah tulisan. Topik berfungsi menentukan arah, fokus, serta batas ruang lingkup tulisan agar ide yang dikembangkan tidak melebar. Topik juga menjadi titik awal bagi penulis dalam mengusung gagasan secara logis dan sistematis, sehingga pembatasan dapat tersaji dengan jelas dan mudah dipahami pembaca. Topik adalah inti permasalahan yang menjadi pusat perhatian penulis dalam mengembangkan gagasan. Contoh topik baik, upaya mengurangi sampah plastik di sekolah. Alasannya fokus jelas dan dapat dikembangkan dengan data nyata. Contoh topik tidak baik, sampah di dunia. Alasannya terlalu luas, tidak bisa dijelaskan secara spesifik dalam satu tulisan. Menurut Suryani, tahun 2020, topik adalah ide pokok atau gagasan utama yang menjadi dasar pengembangan isi tulisan. Tanpa adanya topik yang jelas, sebuah karangan akan kehilangan arah
dan tujuan. Topik membantu penulis dalam memilih bahan, menentukan sudut pandang, serta mengusung alur pembahasan yang logis dan teratur. Artinya, topik berperan sebagai pengikat antara ide-ide pendukung agar pembahasan tetap fokus dan logis. Contoh topik baik, pentingnya literasi digital bagi pelajar SMA, alasannya yaitu spesifik dan sesuai konteks pendidikan. Contoh topik tidak baik yaitu teknologi, yaitu terlalu umum, tidak menggambarkan arah pembahasan. Menurut Hidayat, tahun 2016, topik merupakan inti atau pokok bahasan yang dipilih penulis sebagai pusat pengembangan karangan. Topik menjadi acuan untuk menentukan isi, batasan, dan arah pembahasan agar tulisan terfokus dan tidak menyimpang dari tujuan. Pemilihan topik juga harus mempertimbangkan minat penulis serta relevansi dengan kebutuhan pembaca agar tulisan menarik dan bermanfaat. Dengan kata lain, topik berfungsi mengarahkan isi tulisan agar tetap fokus pada satu permasalahan utama. Contoh topik baik yaitu pengaruh media sosial terhadap prestasi belajar. Alasannya yaitu spesifik, bisa dikembangkan dengan jelas. Contoh topik tidak baik yaitu media sosial. Alasannya itu masih terlalu luas dan tidak menunjukkan masalah yang akan dikaji. Sintesis teori. Topik adalah inti bahasan yang menjadi dasar arah penulisan agar gagasan tidak melebar dan tetap fokus pada masalah utama. Dengan adanya topik yang jelas, penulis dapat mengusung tulisan yang runtut, terarah, dan mudah dipahami pembaca. B. Fungsi topik. Yang pertama itu ada menentukan landasan yang dapat dipergunakan oleh penulis. Yang kedua itu ada menjiwai seluruh pembahasan. Dan yang ketiga itu ada mengendalikan konsep yang telah dirumuskan. 1. Menentukan landasan yang dapat dipergunakan oleh penulis. Menurut Hidayat, tahun 2016, topik berfungsi sebagai dasar atau pijakan utama bagi penulis dalam mengembangkan gagasan. Dengan adanya topik yang jelas, penulis memiliki arah dan batasan yang membantu proses pengusunan karangan agar tidak keluar dari konteks pembahasan. Topik juga menjadi kerangka berpikir yang mempermudah penulis menentukan ide-ide pendukung secara sistematis. Dapat dipahami bahwa topik berperan sebagai fondasi yang menuntun penulis mengusung tulisan yang logis dan terarah. Contoh, dalam topik peran teknologi dalam pendidikan, penulis mengembangkan gagasan tentang inovasi pembelajaran digital agar isi tulisan tetap berfokus pada aspek pendidikan, bukan teknologi secara umum. 2. Menjiwai seluruh pembahasan. Menurut Suryani tahun 2020, topik menjadi jiwa dari keseluruhan isi tulisan karena seluruh paragraf dan penjelasan yang disusun harus berkaitan dengan topik yang telah ditentukan. Tanpa topik yang jelas, karangan akan kehilangan arah dan makna. Topik membantu menjaga kesatuan dan keutuhan gagasan dalam setiap bagian tulisan agar tidak menyimpang dari tujuan utama. Hal ini menunjukkan topik dapat dipahami sebagai inti yang menghidupkan seluruh isi tulisan, membuat setiap paragraf saling terhubung, dan mendukung satu gagasan pokok. Contoh, jika topiknya pentingnya literasi membaca, maka setiap paragraf membahas manfaat membaca, hambatan literasi, dan cara meningkatkan minat baca, bukan hal lain di luar tema tersebut. 3. Mengendalikan konsep yang telah dirumuskan. Menurut Fatmawati tahun 2018, topik berfungsi untuk mengontrol arah dan batas pengembangan konsep yang telah dibuat penulis. Dengan adanya topik, penulis dapat menjaga agar pembahasan tetap fokus pada permasalahan utama dan tidak melebar keluar konteks. Topik menjadi pengendali agar ide-ide pendukung tetap relevan dan mendukung gagasan utama. Dari penjelasan tersebut, topik dapat dimaknai sebagai alat pengatur yang menjaga kesatuan ide dan struktur agar tidak tumpang tindih. Contoh, dalam topik dampak media sosial terhadap remaja, penulis membatasi konsep hanya pada pengaruh sosial media terhadap perilaku remaja, bukan terhadap orang dewasa. C. Tujuan topik. Menurut Keraf, tahun 2014, tujuan topik dibagi menjadi beberapa hal, yaitu 1. Menentukan arah pembahasan. 2. Membatasi ruang lingkup tulisan. Yang ketiga, menentukan tujuan komunikasi penulis. 1. Menentukan arah pembahasan. Menurut Lestari, tahun 2017, tujuan utama topik adalah memberikan arah yang jelas terhadap isi tulisan agar penulis tidak keluar dari pokok pembahasan.
Dengan adanya topik yang terarah, penulis dapat mengusung gagasan secara sistematis sesuai dengan tujuan penulisan. Dengan demikian, topik berfungsi sebagai penuntun utama dalam menulis agar pembahasan tetap fokus pada inti permasalahan. Contoh, dalam topik peran teknologi dalam pendidikan, penulis hanya membahas pengaruh teknologi terhadap kegiatan belajar mengajar, bukan perkembangan teknologi secara umum. 2. Membatasi ruang lingkup tulisan. Menurut Hidayat tahun 2016, topik berfungsi untuk membatasi sejauh mana pembahasan akan dilakukan, agar tulisan tidak terlalu luas dan tetap relevan. Dengan masalah yang diangkat, dengan pembatasan ini, tulisan menjadi lebih mendalam dan tidak keluar dari konteks. Hal ini menunjukkan bahwa topik berperan sebagai alat pembatas yang menjaga isi tulisan agar tetap sesuai dengan tujuan penulis. Contoh, dalam topik dampak penggunaan media sosial terhadap prestasi belajar, penulis membatasi pembahasan hanya pada pengaruh media sosial terhadap prestasi akademik siswa. 3. Menentukan tujuan komunikasi penulis. Menurut Fatmawati, tahun 2018, topik berperan dalam membantu penulis menyampaikan pesan atau maksud tertentu kepada pembaca. Melalui topik, penulis dapat menentukan apakah tulisannya bersifat informatif, persuasif, atau argumentatif. Artinya, topik berfungsi memperjelas arah komunikasi antara penulis dan pembaca agar pesan tersampaikan secara efektif. Contoh, dalam topik bahaya merokok bagi remaja, menulis menyampaikan pesan persuasif agar pembaca memahami dampak buruk merokok dan menghindarinya. D. Pemilihan topik. 1. Hakikat pemilihan topik. Menurut Fatmawati tahun 2018, pemilihan topik adalah kegiatan menentukan gagasan utama yang akan dibahas dalam sebuah tulisan dengan mempertimbangkan relevansi, minat, serta manfaat yang dapat diperoleh. Topik yang dipilih harus sesuai dengan tujuan penulisan agar isi karangan tidak melebar dan tetap fokus. Pemilihan topik yang tepat juga akan membuat tulisan lebih menarik dan memberikan arah yang jelas bagi penulis dalam mengusung kerangka karangan. Dengan topik yang tepat, ide dapat dikembangkan secara logis, efektif, dan menarik bagi pembaca. Contoh topik baik, manfaat menulis jurnal harian bagi remaja. Alasannya itu sempit, jelas, dan bisa dikembangkan dengan mudah. Sedangkan contoh tidak baik, remaja zaman sekarang, terlalu umum dan tidak menunjukkan arah penulisan. Menurut Lestari, tahun 2017, pemilihan topik juga merupakan proses awal dalam kegiatan penulisan yang bertujuan membatasi ruang lingkup pembahasan agar tulisan lebih terarah, jelas, dan komunikatif. Topik yang baik harus realistis, sesuai dengan kenyataan, serta akan memungkinkan untuk dikaji lebih lanjut berdasarkan kemampuan penulis dalam mengolah data maupun sumber yang tersedia. Dengan topik yang tepat, penulis dapat mengusung isi karangan secara runtut, logis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Dengan memilih topik yang sesuai kemampuan, penulis dapat menulis secara fokus dan mendalam. Contoh topik baik yaitu dampak penggunaan gadget terhadap prestasi belajar siswa. Alasannya tuh spesifik, sesuai minat pelajar, dan mudah mendapat data. Sedangkan contoh topik tidak baik, gadget di era modern. Alasannya itu terlalu luas, tidak menunjukkan masalah yang jelas untuk dibahas. Menurut Hidayat tahun 2015, pemilihan topik merupakan langkah penting dalam menentukan pokok bahasan yang relevan, menarik, dan bermanfaat bagi pembaca. Topik yang dipilih tidak cukup hanya didasarkan pada ide yang muncul, melainkan juga harus mempertimbangkan kepentingan praktis, ketersediaan bahan referensi, serta tujuan dari penulisannya. Pemilihan topik yang tepat akan membuat penulis lebih terarah dalam mengembangkan tulisan dan mampu memenuhi kebutuhan pembaca. Topik yang baik seharusnya relevan, menarik, dan sesuai konteks pembaca. Contoh topik baik, pentingnya literasi digital bagi mahasiswa, relevan dengan dunia pendidikan, dan bisa dijelaskan dengan data konkret. Sedangkan contoh topik tidak baik, pendidikan di dunia, alasannya itu terlalu luas dan tidak menunjukkan fokus tertentu. Sintesis teori.
Pemilihan topik merupakan langkah penting dalam menulis agar penulis memiliki arah pembahasan yang jelas dan sesuai tujuan. Dengan topik yang tepat, tulisan dapat dikembangkan secara fokus, menarik, dan mudah dipahami oleh pembaca. 2. Syarat pemilihan topik. A. Topik yang dipilih harus berada di sekitar kita. B. Topik yang dipilih ruang lingkup sempit dan terbatas. C. Topik yang dipilih harus kita ketahui prinsip-prinsip ilmiahnya. D. Topik yang dipilih harus yang menarik. Dan yang terakhir, E. Topik yang dipilih memiliki data dan fakta yang objektif. A. Topik yang dipilih harus berada di sekitar kita. Menurut Hidayat tahun 2016, topik yang baik adalah topik yang dekat dengan kehidupan penulis, karena hal tersebut memudahkan penulis dalam memahami, mengamati, dan mengembangkannya menjadi sebuah tulisan. Topik yang ada di sekitar kita juga lebih realistis dan relevan dengan pengalaman pembaca, sehingga tulisan menjadi lebih hidup dan mudah dipahami. Artinya, topik yang diambil dari lingkungan sekitar dapat membantu penulis menulis secara alami dan menarik karena berdasarkan pengalaman nyata. Contoh, menulis topik kebersihan di sekolah lebih mudah karena penulis dapat mengamati langsung kondisi lingkungan sekolahnya. B. Topik yang dipilih ruang lingkup sempit dan terbatas. Menurut Lestari tahun 2017, topik yang terlalu luas akan menyulitkan penulis dalam membahas secara mendalam karena terlalu banyak aspek yang harus dijelaskan. Oleh sebab itu, topik harus dibatasi agar pembahasan lebih fokus, spesifik, dan tuntas. Hal ini menunjukkan bahwa pembatasan ruang lingkup topik membuat tulisan lebih terarah dan tidak melebar keluar permasalahan utama. Contoh, topik umum pendidikan bisa dipersempit menjadi pentingnya literasi membaca pada siswa sekolah dasar. C. Topik yang dipilih harus kita ketahui prinsip-prinsip ilmiahnya. Menurut Suryani tahun 2020, penulis perlu memahami prinsip ilmiah dari topik yang akan dibahas agar tulisan memiliki dasar pengetahuan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan tanpa pemahaman ilmiah. Tulisan akan bersifat dangkal dan kurang meyakinkan. Topik yang memiliki dasar ilmiah membantu penulis menghasilkan tulisan yang objektif dan logis sesuai kaidah penulisan akademik. Contoh, topik manfaat olahraga untuk kesehatan sebaiknya disertai dengan pengetahuan ilmiah mengenai efek olahraga terhadap tubuh manusia. D. Topik yang dipilih harus yang menarik. Menurut Fatnawati tahun 2018, topik yang menarik akan menumbuhkan semangat penulis dalam menulis dan menarik perhatian pembaca untuk memahami isi tulisan. Ketertarikan terhadap topik akan memudahkan penulis menuangkan ide dengan penuh antusiasme dan kreativitas. Dari penjelasan tersebut, topik yang menarik dapat dipahami sebagai kunci untuk menciptakan tulisan yang inspiratif dan tidak membosankan. Contoh, topik dampak positif media sosial bagi generasi Z lebih menarik dibandingkan topik yang terlalu umum seperti perkembangan teknologi. E. Topik yang dipilih memiliki data dan fakta yang objektif. Menurut Nur Hadi tahun 2011, topik yang baik harus dapat dibuktikan melalui data dan fakta nyata agar tulisan bersifat ilmiah dan dapat dipercaya. Fakta menjadi dasar utama dalam mendukung setiap gagasan yang dikemukakan penulis. Hal ini menunjukkan bahwa topik yang memiliki data objektif membantu penulis membuat argumen yang logis dan terukur. Contoh, topik pengaruh konsumsi gula terhadap obesitas dapat didukung oleh data medis dan hasil penelitian kesehatan. Pembatasan topik. 1. Hakikat pembatasan topik. Menurut Hidayat tahun 2015, pembatasan topik merupakan cara untuk mengarahkan penulis dalam menentukan aspek tertentu dari sebuah masalah sehingga pembahasan tidak melebar dan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Topik yang dibatasi akan membuat tulisan lebih terfokus, jelas, dan komunikatif. Secara sederhana, pembatasan topik membantu penulis memilih aspek yang paling penting untuk dibahas agar tulisan tetap fokus dan relevan. Contoh topik baik, yaitu topik umum masalah sampah dibatasi menjadi penerapan bank sampah di sekolah dasar. Alasannya spesifik, bisa dijelaskan dan sesuai ruang lingkup kecil. Contoh topik tidak baik, yaitu sampah di dunia. Alasannya itu terlalu luas, tidak bisa dijelaskan mendalam dalam satu tulisan.
Menurut Fatmawati tahun 2018, pembatasan topik adalah proses mempersempit ruang lingkup bahasan agar penulisan lebih fokus dan tidak melebar ke hal-hal yang terlalu umum. Dengan adanya pembatasan, penulis dapat lebih mudah mengusung isi tulisan secara runtut, mendalam, dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan membatasi topik, penulis lebih mudah menulis secara runtut dan sesuai tujuan. Contoh topik baik, kesehatan remaja dibatasi menjadi dampak begadang terhadap konsentrasi belajar siswa SMA. Fokus pada satu masalah bisa dijabarkan dengan jelas. Contoh topik tidak baik yaitu kesehatan, sangat umum dan tidak menunjukkan arah pembahasan. Menurut Lestari tahun 2017, pembatasan topik adalah menentukan sudut pandang khusus dari sebuah permasalahan agar pembahasan sesuai dengan waktu, kemampuan, dan ketersediaan bahan yang ada. Dengan pembatasan, penulis tidak akan kesulitan mengusun isi tulisan karena ruang lingkupnya sudah jelas. Artinya, penulis memilih bagian yang realistis untuk dibahas sehingga tulisan lebih efisien dan terarah. Contoh topik baik, teknologi informasi dibatasi menjadi pengaruh media sosial terhadap prestasi akademik mahasiswa. Alasannya itu khusus dan relevan. Contoh topik tidak baiknya itu perkembangan teknologi. Alasannya itu terlalu luas dan sulit dikaji dalam satu pembahasan. Sintesis teori. Pembatasan topik membantu penulis fokus pada bagian tertentu dari suatu masalah agar pembahasan tidak melebar dan tetap relevan dengan tujuan penulisan. Dengan demikian, pembatasan topik berperan penting dalam menghasilkan tulisan yang terarah, jelas, dan mudah dipahami pembaca. 2. Cara membatasi jenis-jenis topik. Menurut Suparno dan Yunus tahun 2011, pembatasan topik dapat dilakukan melalui beberapa bentuk, yaitu A. Berdasarkan ruang lingkup masalah, B. Berdasarkan waktu, dan terakhir C. Berdasarkan tempat atau lingkungan. A. Berdasarkan ruang lingkup masalah. Menurut Fatmawati tahun 2018, pembatasan topik berdasarkan ruang lingkup masalah adalah cara mempersempit bahasan agar penulisan hanya berfokus pada bidang tertentu dari suatu permasalahan. Dengan langkah ini, penulis tidak lagi membahas topik yang luas secara keseluruhan, melainkan memilih satu bagian yang dianggap paling penting dan relevan untuk dikaji. Cara ini membantu penulis mengusung tulisan yang lebih mendalam, sistematis, dan tidak melebar ke pembahasan lain yang di luar fokus. Pembatasan topik berdasarkan ruang lingkup masalah membantu penulis mengusung tulisan yang lebih fokus dan sistematis. Contoh, topik umum pendidikan dibatasi menjadi pentingnya literasi membaca bagi siswa sekolah dasar, agar pembahasan hanya berfokus pada aspek literasi membaca di kalangan siswa SD. B. Berdasarkan waktu. Menurut Lestari tahun 2017, pembatasan topik berdasarkan waktu adalah cara membatasi ruang lingkup pembahasan pada periode tertentu, baik masa lalu, masa kini, maupun masa yang akan datang. Dengan pembatasan ini, penulis dapat memilih rentang waktu yang jelas sehingga pembahasan lebih terarah, runtut, dan tidak melebar. Hal ini membuat tulisan lebih konkret karena didukung oleh data sesuai periode yang ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa pembatasan topik berdasarkan waktu membantu penulis memperjelas konteks pembahasan agar tidak bercampur antar periode. Contoh, topik umum perkembangan teknologi informasi dibatasi menjadi perkembangan media sosial di Indonesia tahun 2010 sampai 2020 agar pembahasan hanya berfokus pada kurun waktu tersebut. C. Berdasarkan tempat atau lingkungan. Menurut Hidayat tahun 2016, pembatasan topik berdasarkan tempat atau lingkungan adalah upaya mempersempit bahasan pada wilayah tertentu, seperti desa, kota, provinsi, atau negara. Dengan pembahasan ini, penulis hanya fokus pada satu lokasi yang spesifik, sehingga tulisan menjadi lebih jelas dan tidak terlalu luas. Penentuan tempat juga membantu penulis mengumpulkan bahan yang relevan sesuai konteks lokal. Artinya, pembatasan topik berdasarkan tempat membantu menulis mengarahkan pembahasan agar lebih praktis dan sesuai kondisi nyata di suatu wilayah. Contoh, topik umum pengolahan sampah dibatasi menjadi program bank sampah di kota Surabaya, agar pembahasan berfokus pada penerapan pengolahan sampah di wilayah Surabaya. Simpulan, perencanaan karangan merupakan langkah awal yang menentukan kualitas sebuah tulisan.
Melalui tahap ini, penulis merancang arah, tujuan, dan sistematika penulisan agar ide dapat tersusun secara logis, runtut, dan efektif. Topik menjadi pusat pengembangan karangan yang mengarahkan penulis agar tetap fokus pada inti pembahasan, sedangkan pemilihan dan pembatasan topik berfungsi untuk menjaga agar tulisan ini tidak melebar dan tetap relevan dengan tujuan penulisan. Dengan demikian, perencanaan karangan bukan hanya sekadar menentukan tema, tetapi juga mengusung strategi berpikir yang terarah agar karya tulis memiliki kejelasan gagasan, kesatuan makna, dan nilai komunikatif. Tanpa perencanaan yang baik, tulisan akan kehilangan fokus, kejelasan, dan tujuan yang ingin dicapai. Nah, berikut adalah daftar pusaka yang menjadi rujukan saya dalam mencari materi. Sekian presentasi dan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.